Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Febriani dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini kita akan membahas port security. Nah, pada kali ini kita akan belajar apa itu port security. Nah, jadi port itu interface dan security artinya keamanan. Nah, di sini misalkan kita akan menggunakan sebuah kasus. Di sini kita membutuhkan 3 server dan 1 switch dan 1 PC. Dan setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel dari switch ke server dan seterusnya. Nah, setelah itu di sini kita berikan nama untuk agar kita lebih mudah untuk mengenalinya, yaitu server 1, 2, 3 dan PC client. Di sini server 1 ada FA01, FA02 untuk server 2 dan server 3 yaitu FA03. Nah, misalkan di sini kita tambahkan 1 PC lagi untuk hacker. Nah, di sini kita akan coba untuk menyambungkan kabel yang ada di server ke PC hacker. Nah, tapi pada saat hacker ingin mengirimkan pesan ke klien atau yang lainnya, maka kabel tersebut akan mati ataupun tidak dapat mengirimkan pesan selain server yang ada. Nah, itu adalah port security. Nah, pada video kali ini kita akan coba untuk mengkonfigurasikan port security. Nah, tapi sebelum mengkonfigurasikan port security, kita akan mengkonfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Nah, kita isikan IP pada server yang pertama yaitu 192.168.50.1 dengan subnet mask 255.255.255 dan kita akan mengkonfigurasikan pada server-server selanjutnya dengan 50.2, 3 dan seterusnya untuk server-server yang lainnya. Nah, setelah kita sudah mengkonfigurasikan semuanya, kita langsung coba untuk mengirimkan pesan. Nah, di sini sudah successful ya. Kemudian kita ke switch-nya. Kita masuk pada menu CLI. Kemudian kita masuk pada mode privilege dan global configuration. Nah, kemudian di sini kita ketikkan interface interface range FA0/1 sampai dengan 3. Karena kita akan mengkonfigurasikan port 1 sampai 3. Lalu kita enter, kemudian kita masuk pada mode akses yaitu switch port mode akses. Nah, jika sudah kita exit. Nah, lalu kemudian kita masuk pada interface FA01 atau Fast Ethernet yang ke-1. Kemudian kita ketikkan port security. Nah, di sini kita enter terlebih dahulu agar port security-nya berjalan. Nah, jika sudah kita ketikkan switch port security MAC address. Nah, di sini untuk mengecek MAC address-nya kita bisa langsung ke servernya. Nah, kita masuk pada pada config terus ke Fast Ethernet. Nah, di sini ada MAC address-nya, kita bisa kopikan saja. Kemudian kita masuk pada switch kembali. Nah, di sini kita paste saja. Nah, setelah itu bisa kita enter. Nah, jika sudah, kemudian di sini kita ketikkan saja switch port security maksimum. Nah, di sini kita menggunakan maksimum 1. Lalu kemudian kita ketikkan switch port security violation shutdown.
Nah, jadi untuk MAC address yang tidak ada di sini ataupun tidak terdeteksi di sini, itu akan terputus karena MAC address-nya tidak terdeteksi. Nah, akan terputus ataupun akan shutdown, yang artinya tidak berjalan. Nah, pada video kali ini kita akan coba konfigurasi violation shutdown. Nah, di sini kita akan coba untuk mencabut kabel dari server dan memasangkannya pada PC hacker. Nah, di sini kemudian kita akan coba untuk mengirimkan pesan dari hacker ke PC client dan hasilnya pun valid. Kita bisa mengulanginya lagi. Nah, hasilnya juga tetap valid. Nah, mungkin ini juga bisa dikarenakan karena kita belum mengkonfigurasikan IP-nya. Di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasikan IP-nya pada PC hacker dengan IP 192.168.50.5 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, sudah. Nah, di sini kabelnya masih merah. Lalu kita akan coba untuk mengirimkan pesan lagi dari kita akan coba untuk mencopotnya lagi, lalu kita arahkan kabel tersebut ke server dan kabelnya pun masih merah. Kita masuk pada switch-nya. Nah, di sini kita coba untuk exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada interface FA0/1. Di sini kita ketikkan no shutdown. Nah, dapat dilihat sendiri di sini ada kata-kata state to down, yang artinya masih down atau belum berjalan. Dan dapat dilihat tandanya pun masih merah. Di sini kita bisa ketik lagi no shutdown. Dan masih tetap ya state shutdown. Nah, untuk menjalankan kembali di sini kita bisa ketikkan shutdown. Nah, kemudian kita ketikkan no shutdown lagi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa itu sudah berjalan atau sudah up. Nah, kita coba hubungkan lagi pada PC hacker. Kemudian kita coba untuk mengirimkan pesan dari hacker ke klien. Dan hasilnya pun tetap valid. Otomatis valid atau mati pada kabelnya. Kemudian kita masuk pada switch-nya, lalu kita exit dan kita exit lagi. Kemudian kita ketikkan show port security interface FA0/1. Nah, di sini dapat dilihat sendiri bahwa port security enable dan maximum MAC address serta total MAC address 1. Nah, di sini kita coba cek apakah MAC address-nya sama dengan server ataupun sama dengan hacker. Di sini kita coba cek pada hackernya dan ternyata MAC address-nya sama dengan PC hacker. Nah, lalu kita kembali. Nah, di sini kita coba untuk menghubungkan kembali pada servernya. Kemudian kita masuk kembali pada switch. Di sini kita masuk pada global configuration terlebih dahulu, lalu kita masuk pada interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan shutdown. Nah, jika sudah kita ketikkan no shutdown. Nah, jadi fungsi shutdown dan mematikan portnya ataupun interface-nya. Nah, semisal hacker ingin mengirimkan pesan kepada PC client, nah itu tidak bisa karena sudah di shutdown. Nah, dan teknisi akan buru-buru ke server untuk mengeceknya dan menyalakan kembali. Nah, itu yang dinamakan dengan violation shutdown. Nah, pada video kali ini kita akan belajar MAC address sticky. Nah, langkah awal kita akan coba cek pada bagian switch-nya. Kemudian kita scroll di sini kita sudah memasukkan MAC address pada sebelumnya. Nah, jadi pada kali ini kita tidak usah mengetikkan atau memasukkan MAC address-nya lagi. Dikarenakan port-portnya atau MAC address-nya sudah terdeteksi pada saat awal kita menghubungkannya atau memasukkannya. Nah, di sini kita akan coba langsung untuk konfigurasinya.
Nah, kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk pada interface FA01. Kemudian di sini kita ketikkan switch port security untuk MAC address sticky. Di sini kita ketikkan switch port security MAC address sticky. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah, lalu kita di sini akan mengetikkan switch port security maksimum 1. Nah, jika sudah, kita lanjut saja switch port per security violation shutdown. Kemudian di sini kita ketikkan switch port for security violation tanda tanya. Nah, di sini kita akan mengetahui ada 3 jenis security, yaitu protect security, restrict security, dan shutdown security. Nah, untuk shutdown yaitu untuk mematikan port-portnya. Semisalkan hacker ingin mencabut portnya atau kabelnya, dan itu otomatis akan mati. Sedangkan untuk protect dan restrict yaitu untuk memblokir semua pesan yang hacker kirimkan ke klien tanpa harus memutuskan portnya, dan tanpa harus teknisi pergi ke server untuk mematikan dan menyalakan kembali. Nah, lalu kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada maksimum total MAC address-nya yaitu 1. Nah, di sini kita akan coba saja konfigurasi pada server yang kedua, yaitu interface FA02. Kita masuk langsung kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita langsung masuk pada interface FA0/2. Nah, kemudian ketikkan switch port security, lalu kita enter terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ketikkan do show port security interface FA02 untuk melihatnya. Nah, dapat dilihat sendiri bahwa di sini port security-nya sudah enable. Nah, kemudian di sini kita ketikkan switch port MAC address sticky. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan port security maksimum 1. Lalu kita enter, kemudian langsung saja kita ketikkan security violation shutdown. Nah, kemudian ketika sudah selesai kita exit. Lalu di sini kita lihat dan ketikkan do show port security interface FA0/2. Lalu di sini kita enter. Nah, dapat dilihat sendiri bahwa konfigurasi dan sticky MAC address-nya masih 0, yang artinya belum ada yang masuk pada port security-nya ataupun belum terdeteksi device pada FA02-nya. Kita coba mengirimkan paket dari server ke klien. Nah, di sini hasilnya sukses. Kita coba lihat pada switch-nya do show port security interface FA02. Nah, bisa dilihat sendiri di sini bahwa maksimum total serta sticky yaitu 1, yang berarti sudah ada device yang tersambung atau terdeteksi pada portnya. Nah, jadi MAC address ini akan menjadi atau akan mendeteksi oleh switch-nya. Nah, jadi MAC address ini hanya diizinkan untuk memasuki FA02. Nah, kita akan mencoba pada hackernya. Kemudian kita coba mengirimkan pesan dari hacker ke klien. Nah, di sini masih sukses. Di sini kita akan coba mengirimkan kembali pesan dari hacker ke kliennya, dan hasilnya pun valid.
Nah, di sini kita akan coba menghubungkan kembali kepada servernya, lalu kita ke switch, kita ketikkan interface FA02, lalu kita ketik shutdown, kemudian no shutdown. Nah, setelah itu bisa dilihat sendiri bahwa kabelnya sudah hijau kembali. Nah, itu adalah konfigurasi MAC address Tiki. Nah, pada video kali ini kita akan coba untuk konfigurasi violation protect. Nah, di sini kita coba lihat pada switch-nya. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan server 3, yaitu interface FA03. Nah, kita masuk saja interface FA03, lalu di sini kita ketikkan switch port mode akses. Kita masuk pada mode akses terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita ketikkan switch port security. Lalu kita akan masuk pada port security violation. Nah, dapat dilihat sendiri di sini kita sudah melakukan shutdown. Nah, ketika hacker ingin mengirimkan pesan pada server ataupun klien, itu otomatis akan mati portnya ataupun interface-nya. Nah, akan tetapi untuk protect dan restrict itu akan diblokir pesan-pesannya yang dikirimkan oleh hacker, tetapi tidak akan mematikan portnya ataupun interface-nya. Namun pesannya akan tetap diblokir. Sehingga teknisi tidak perlu ke server untuk menyalakannya. Berbeda dengan shutdown yang teknisi harus menyalakannya dan memasuki server untuk menyalakan portnya kembali. Nah, jika sudah, di sini kita akan langsung melakukan konfigurasi. Di sini kita sudah masuk pada mode akses. Nah, di sini kita lihat lebih dahulu, yaitu do show port security interface FA03. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini port security-nya sudah enable, yang artinya sudah menyala. Nah, langsung saja di sini kita ketikkan switch port security MAC address Tiki. Kemudian kita enter dan kita ketikkan lagi switch port security maksimum 1. Nah, enter lagi. Kemudian di sini kita ketikkan port security violation protect karena kita akan menggunakan mode protect. Nah, untuk melihat perbedaan dari protect dan restrict, kita di sini coba untuk do show terlebih dahulu untuk melihatnya. Nah, dapat dilihat pada tulisan security violation count. Nah, pada protect di sini akan tetap angka 0, sedangkan pada restrict angka di sini akan bertambah 2 atau 3 maupun seterusnya. Itu dilakukan hacker atau apapun yang telah mengirimkan pesan pada port FA03 selain MAC address-nya. Nah, di sini kita langsung saja melakukan konfigurasinya. Ketika switch port security violation protect, lalu enter. Ini kita sudah melakukan konfigurasinya, yaitu mode protect. Dan di sini belum dideteksi MAC address-nya. Nah, langsung saja kita akan coba untuk mengirimkan pesan. Di sini kita akan mengirimkan pesan dari server 3 ke klien. Nah, dan hasilnya pun successful. Lalu kita coba lihat lagi pada switch-nya, do show port security interface FA03. Nah, di sini maksimum total serta sticky MAC address-nya ada 1, serta di sini ada MAC address yang sudah terdeteksi. Nah, di sini langsung saja kita coba untuk PC hacker.
Nah, kemudian kita akan coba untuk mengirimkan pesan, dan di sini hasilnya pun valid. Nah, tetapi di sini kita tidak, dan pesannya terblokir, tetapi di sini portnya masih menyala. Nah, kita akan coba hubungkan kembali pada server. Nah, kita coba untuk mengirimkan pesan dari server ke PC, dan hasilnya pun successful. Dan di sini kita tidak usah menyalakan kembali pada switch-nya maupun pada servernya. Lalu kita coba masuk pada switch. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, di sini security violation count-nya masih 0 karena kita menggunakan violation mode protect. Nah, pada video kali ini kita akan konfigurasi violation restrict. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan satu server lagi. Nah, lalu kemudian kita langsung saja hubungkan dengan kabel dan menggunakan port FA005. Kita langsung saja konfigurasikan IP-nya, yaitu 192.168.50.6. Nah, kemudian kita masuk pada switch. Lalu di sini kita ketikkan interface FA05. Lalu kita ketikkan switchport, port security, MAC address, PIKI. Kemudian ketikkan port security maksimum 1. Nah, jika sudah, ketikkan lagi port security violation restrict. Nah, lalu kita enter, kemudian di sini kita ketikkan do show port security interface FA0/5. Nah, di sini belum terdetek apapun, jadi kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan dari server ke kliennya. Nah, dan hasilnya successful. Kita bisa coba lihat lagi pada switch-nya. Kemudian kita ketikkan do show port security interface FA0/5 untuk mengeceknya. Nah, dapat dilihat sendiri bahwa di sini sticky MAC address-nya maksimum serta totalnya yaitu 1. Dan violation modenya pun restrict. Nah, kita akan coba untuk menyambungkan kabelnya ke hacker, dan kita akan coba untuk mengirimkan pesan dari hacker ke klien. Kemudian dari hacker ke server 2, dan hasilnya pun valid. Nah, kita akan mencoba lagi dari hacker ke server 3, dan hasilnya pun sama-sama valid. Nah, lalu kita coba cek pada switch-nya. Kita lihat do show port security interface FA0/5. Nah, bisa dilihat sendiri di sini bahwa security violation count yaitu 2. Artinya ada 2 paket yang diblokir, ataupun ada 2 paket dari MAC address lainnya yang sudah diblokir. Nah, itu adalah fungsi dari violation restrict. Dan di sini kita coba cabut lagi dan kita pasangkan ke server 4. Nah, lalu kita coba untuk mengirimkan pesan dari server 4 ke klien, dan hasilnya pun valid. Kita bisa mencoba lagi. Nah, ketika sudah dicoba, hasilnya pun sudah successful. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.